Disajikan mentah dengan perasan lemon. Buat yang pengen nyoba makanan unik, oyster bisa masuk bucket list nih. Harganya emang gak murah. Karena termasuk kuliner high class, oyster biasanya disajikan di restoran atau hotel bintang 5. Di sosial media, oyster versi murah lagi banyak diomongin nih. Tapi salah satu warganet justru ngingetin kalau oyster tuh gak boleh sembarangan dijual. Yap, karena disajikan mentah, oyster harus betul-betul steril. Di restoran kelas atas, oyster yang dijual harus jelas asal-usulnya. Bahkan ada sertifikatnya segala. Apalagi oyster yang dijual di Indonesia kebanyakan masih impor. Jadi harus betul-betul teruji kualitasnya. Kayak oyster dari Taiwan ini nih, berasal dari perairan bersih. Jadi dimakan langsung tanpa dimasak masih aman. Oyster dibudidaya secara horizontal, diikat memanjang di lautan biar oysternya nggak kabur. Kalau mau panen harus menunggu air laut surut dulu. Panennya juga ekstra hati-hati karena cangkangnya tajam. Kalau nggak suka makanan mentah, oyster juga bisa kok dimasak dulu. Biasanya sih dipanggang sebentar sampai bagian dalamnya matang. Cangkang oyster masih bisa dimanfaatkan loh. Bukan buat kerajinan, tapi untuk diletakkan lagi di laut sebagai tempat bayi oyster menempel. Jangankan disajikan mentah, disajikan matang pun berbagai jenis kerang-kerangan tuh gak boleh dimakan sembarangan. Kira-kira apa ya alasannya? Biar makin pinter, jangan lewatkan informasi dari Unyil setelah yang satu ini ya. Stay tune! Adalah hewan laut yang berfungsi untuk membersihkan berbagai zat berbahaya seperti logam berat. Gampangnya sih kerang bisa menyerap air tercemar lalu menghasilkan air bersih. Kalau nggak percaya, coba kita buktikan. Kerang hijau dimasukkan dalam air kotor. Hasilnya pelan-pelan air jadi bersih. Terus kotoran dan zat-zat berbahayanya kemana? Ya diserap si kerang dong. Makanya kerang yang berasal dari air tercemar seperti Teluk Jakarta tuh sebetulnya gak boleh dimakan. Bukan cuma oyster yang asal-usulnya harus jelas. Kerang-kerangan pun harusnya diambil dari perairan yang betul-betul bersih. Kalau enggak, ya racunnya ikut masuk ke dalam tubuh saat kerang dimakan. Apalagi kerangnya dikasih pewarna tambahan supaya lebih menarik. Udahlah mengandung logam berat, ada pewarna tekstilnya pula. Ih. Kalau lautnya aman dari polusi sih gak masalah. Like this one. Inovasi budidaya kerang di darat. Meski di darat, budidaya kerang abalon di Australia ini tetap pakai air laut. Kerang dari laut dibudidaya di kolam yang terbuat dari batu. Suasananya dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Suhu air harus terjaga tetap dingin, sesuai tempat hidup kerang di dasar laut. Air yang digunakan beneran air laut. Pipa-pipa besar ini membawa air laut dari Great Southern Ocean yang terletak 300 meter dari tempat budidaya. Air laut dipompa masuk dan dikembalikan lagi ke laut setelah digunakan dan disaring bersih. Satu kolam ini biasanya berisi 5.000 abalon. Kerang abalon bisa dipanen saat berusia 2,5 tahun. Saat ukurannya cukup untuk dikonsumsi. Di Tiongkok, kerang ini dikenal sebagai paoyu. Di Amerika Selatan disebut loko. Sedangkan di Australia disebut muttonfish. Kalau dibandingkan dengan si oyster, kerang abalon ini lebih sultan. Harganya bisa lebih dari Rp800.000 per buah. Yang sukanya makan kerang hijau kiloan abang-abang can relate deh.